Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan review saham TAPG di tahun 2025. Prospeknya bagaimana dan lain sebagainya, ini karena ada banyak permintaan di kolom komentar. Karena itu Anda jangan sungkan-sungkan untuk komentar dan cantumkan saham apa yang mau dibahas. Siapa tahu Anda gilirannya. Sebelum lebih jauh, kami ingatkan barangkali Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan, jangan lupa untuk klik join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Namanya Triputra Agro Persada. Ini perusahaan sawit ya. Dan di tahunnya Pak Presiden Prabowo, sawit ini menurut saya banyak dibahas oleh pemerintah ya. Jadi kalau nggak punya saham sawit itu sayang. Ini sahamnya dalam 1 tahun sudah naik sampai 63%. Tuh kan luar biasa kan. Sekali lagi luar biasa sawit ini. Nah, sebagus apa atau sejelek apa saham ini kita akan perhatikan baik-baik. Dan ini 3 bulan juga udah naik sampai hampir 30%. Wow. Pertama, saham ini hampir mayoritas dikuasai oleh lokal ya. Ini lokal, ini asing. Jadi ketika asing masuk, saham ini naiknya akan gila-gilaan. Ya, saham ini akan naiknya gila-gilaan. Dan kemudian masyarakat hanya dikasih kesempatan untuk memegang 16%. Ini artinya saham ini bagus ya, karena banyak yang nggak mau lepas. Dan lalu lintas orang yang jual beli di saham ini itu sebenarnya nggak banyak-banyak amat lah. Hanya kisaran ratusan. Ya, Desember, Januari, Februari, Maret hanya sekitar ratusan. Nah, salah satu yang menjadikan sebuah perusahaan bagus ya, salah satunya adalah public expose. Ini saya banyak mengambil dari public expose karena dia menyampaikan per tahun 2024. Jadi lengkap ya. Dan public expose-nya bagus. Ini Anda kalau nyari perusahaan-perusahaan ecek-ecek pasti public expose-nya itu seadanya. Ya, yang pertama, ini akan banyak istilah-istilah sawit ya. Saya singkat-singkat saja. Ini tandan buah segar ya. Tandan buah segar di tahun 2024 itu sebenarnya turun. Tidak bagus-bagus amat ya. Tapi nanti Anda bertanya, loh kok labanya naik drastis? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian dari plasma, plasma itu petani-petani sekitar ya. Itu juga turun. Ini turun masih cocok lah. Jangan sampai ini turun, ini naik, ini atau ini turun, ini naik ini. Nah, yang paling penting kalau kita melihat emiten sawit itu apa? Dari yang namanya pohon yang masih usia emas atau biasanya orang nyebut dengan prime matter ya. Dan di sini 82% daripada tanaman sawit yang ada itu berada di usia emas. Usia emasnya berapa? 7 sampai 20 tahun. Sehingga dan ini ya, menariknya dari TAPG itu apa? Usia rata-rata itu 13 tahun. Jadi masih panjang. Masih panjang usia emasnya. Nah, ada satu emiten yang usia emasnya itu sudah lewat, ada itu. Satu waktu kita bahas. Nah, berikutnya adalah kinerja operasionalnya juga cukup eh, bagus ya. Kenapa saya katakan demikian? Ini CPO ya, crude palm oil, minyak kelapa sawit ini. Memang lagi-lagi turun ya. Tapi nanti kita sampaikan apa sih yang kemudian menjadi penurunan dan kenaikan. Kalau turunnya ini salah satunya adalah karena cuaca, iklim basah itu eh, kurang produktif lah intinya. Nah, tahun 2025 prediksi ini ya, prediksi kan nggak mungkin setiap tahun itu musimnya sama gitu. Ya, ada musim yang lebih basah, ada yang musim yang lebih oke untuk sawit. Nah, 2025 itu diprediksi itu lebih oke. Oleh sebab itu banyak yang masuk sawit kan ya. Nah, ini penurunannya 6% dibanding yang lain. Anda kalau mau baca detail nanti di pause saja ya. Nah, berikutnya kinerja operasional. Kalau misalkan ini PKS itu pabrik kelapa sawit. Perlu diketahui ada emiten yang cuman produksi tandan buah segar
Ada emiten yang juga mengolah di pabrik kelapa sawit. Nah, TAPG ini punya pabrik kelapa sawit sehingga labanya itu, marginnya itu gede. Nah, Anda bisa lihat ini. Tahun 2025, kita lihatnya yang 2025 aja. Forecastingnya ini. Secara produksi tandan buah segar, mungkin nggak jauh-jauh beda ini ya. 4234, 4234 ya. Nggak jauh-jauh beda. Tapi yang akan diolah atau kapasitas pabrik kelapa sawitnya itu tahun 2025 itu meningkat cukup lumayan. Ya. Oleh sebab itu, potensi pendapatannya itu akan naik. Karena ada misalnya bertanya gini, loh kalau misalkan tidak diolah di pabrik kelapa sawit, diolah di mana? Dilempar biasanya. Ya, nah kalau misalkan emiten sawit nggak punya pabrik olah kelapa sawit, maka diberikan ke emiten yang punya pabrik olah kelapa sawit. Nah ini keistimewaannya TAPG. Kalau lebih tinggi lagi bagaimana? Dia punya pabrik biodiesel misalkan yang selanjutnya. Kalau ini tidak. Nah proyeksi kinerja 2025 ini proyeksi ya. Kalau dari sisi produksi CPO, menurut kami peningkatannya biasalah. Nggak bagus-bagus amat menurut kami ya. Peningkatannya tidak melonjak gitu, nggak kayak 2021 ke 2022. Ini kan lonjakan. Nah yang berikutnya adalah dari sisi produksi palm kernel juga sama. Biasa aja. Tapi sekali lagi yang olah itu nanti akan cukup lumayan karena apa? 2957, 3016, 1025 ada kenaikan lah. Ya, jadi lumayan. Nah, keuangan. Kalau dari pendapatan, ingat ya, pendapatan itu turun 6%, 15%, PKU 210%, 255%, 8%. Ini ingat ada karet ya, ingat ya, karetnya juga lumayan. Tapi kenapa kok pendapatannya naik cukup signifikan? Harga sawitnya yang istimewa. Ini loh, naik 18%, 46%, 74%, 21%, 43%. Naiknya gila-gilaan. Karena itulah TAPG ini labanya bagus. Ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Pendapatan CPO. Nah, full year-nya itu naiknya cukup lumayan, 11%. Ya. Total pendapatan ini yang CPO kan ada karet ya. Naiknya 16%. Anda cari emiten sawit yang kenaikannya sampai segini tuh jarang. Ya, jarang. Untuk full year 2024. Nah, berikutnya kalau secara neraca keuangan bagus lah. Udah, saya nggak usah bahas terlalu jauh walaupun di sini liabilitasnya naik 20%, tapi karena pendapatannya oke masih wajar lah. Kalau ini naik pendapatannya tuh aduh pusing ini. Nah, strategi bisnisnya ini yang menarik. Tahun 2025 itu pembangunan pabrik kelapa sawit baru di Kalimantan Timur. Kalau ini bangun baru otomatis pendapatannya terkerek kan nantinya. Kalau ini nggak begitu pengaruh lah. Pemajaan sawit udah kegiatan biasa, diversifikasi bisnis, ini belum tahu apa ya. Nah ini kita bisa lihat pendapatan dari kontrak pelanggan naiknya cukup signifikan. Beban pokoknya turun ya. Anda kalau tanya loh beban pokoknya turun dari mana? Pupuk biasanya. Harga pupuknya mungkin udah lebih murah sehingga laba brutonya naiknya signifikan kan, pendapatannya naik, beban pokok turun. Nah ini istimewa. Laba usahanya akhirnya apa? Naiknya cukup signifikan. Ya, dan laba per sahamnya penuh hampir naik 2 kali lipat. Ya. Ingat ini istimewa. Maka ya dari sisi rasio-rasionya kalau kita lihat, pertama labanya naiknya hampir 2 kali lipat, ya kan? Hampir 2 kali lipat. Yang berikutnya dari sisi rasio valuasi murah, saya katakan murah karena apa? PER-nya kalau book value-nya memang udah tinggi 1,8. Tapi kalau ngelihat PER-nya murah, masih 6. Ya. Dan satu lagi rahasia emiten ini apa? Dividennya gede banget. Berapa dividennya? 16% edan ya. Emiten sawit biasanya kan yang gede-gede itu batu bara. Ini enggak.
Emiten sawit dulu ya 16%. Kenapa? Oleh sebab itu kenapa emiten ini rame dan tidak banyak yang keluar dari emiten ini tuh. Ya tadi kita lihat ya, lalu lintasnya kan hanya 300-an. Karena apa? Ya kalau menurut kami ini seperti ado di batu bara lah, sawit capek gitu. Yang berikutnya dari sisi profitabilitasnya gede banget, 50, 41, 43 ya. Gross profit marginnya tuh gede. Growth-nya apalagi? Ya tadi ya, kalau Anda bertanya, loh net income growth-nya kok tinggi banget, gak wajar ini. Ingat, biaya operasionalnya semakin turun sehingga labanya semakin naik. Dividennya, ingat dividennya gede banget ya. Pokoknya dari sisi, dan rahasia dari emiten ini itu apa? Debt to equity ratio-nya itu kecil banget, 0,1, sehingga dia tidak punya banyak beban keuangan ya. Hutangnya kecil, walaupun tadi kita lihat liabilitasnya naik ya, tapi sekali lagi kalau debt to equity ratio-nya 0,1 hampir bisa dikatakan kayak tidak ada utang lah, mini lah. Yang berikutnya, Pak Presiden Prabowo itu selalu mengatakan ya, sawit kita jadi BBM lah, jadi inilah. Memang di tahunnya Pak Prabowo ini sawit ini disebut terus ya. Oleh sebab itu ini saran dari Saham Hijau ya, kalau bisa Anda punya lah saham sawit satu aja. Saya nggak menyarankan saham ini, masih banyak saham yang lain, bisa Anda pilih sendiri kan, dari program B40 atau biodiesel dan kemudian lain-lainnya. Bahkan dia pernah menyampaikan nggak apa-apa Eropa nggak pakai sawit kita bersyukur, pede pokoknya kalau masalah sawit, pede sekali. Nah berikutnya kita lihat dari sisi bandarmologinya. Dari bulan April awal sampai sekarang asing itu akumulasi terus saham ini tuh. Ingat ya, kalau sudah ZP, BK, AK bersatu sudahlah. Anda bisa lihat dalam sebulan naiknya sampai dalam tadi 3 bulan naiknya 30%. Ya, ini kalau tiga kode ini bersatu itu nggak tahu kenapa saham itu kayak kesehatanan. Nah, perlu kita ingat juga, jangan lupakan namanya harga sawit di kancah internasional. Tahun 2025 akhir memang harganya cukup menarik. Harganya cukup menarik memang. Sehingga kita bisa melihat labanya oke. Tahun 2025 kalau di atas 4.000 itu masih oke. Ya, sekarang ini masih di atas 4.000. Tapi pernah menyentuh di bawah 4.000. Prediksi kami harganya akan stabil di rentang 4.000-an. Itu bagus. Ya, pokoknya jangan dulu 3.500. Ya, jadi susah. Ini kan mata uang ringgit kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini analis untuk TAPG, bukan dari saya. Untuk TAPG ini analisnya saya ambil di Stockbit itu. Hampir semuanya menyarankan untuk buy dengan target 1020, tingginya di 1200. Ya, asing borong, ini borong dan lain sebagainya. Kalau Anda bertanya untuk saham hijau, kesimpulan kami seperti ini. Valuasi bagus. Bagus banget enggak, tapi bagus lah. Prospeknya oke. Pertama karena harga sawit stabil, pabriknya tadi, pabrik kelapa sawit tadi nambah produksi. Kalau resikonya tidak begitu besar di saham ini, potensi capital gain masih ada lah. Nah, yang sangat menarik dari saham ini itu dividen. Ya, dividen menarik, kinerja oke. Jadi seperti itu. Anda simpulkan sendiri, kalau mau masuk silahkan, mau hold silahkan, mau keluar silahkan, karena harga sudah naik cukup lumayan. Tetap semangat, semoga saham kita hijau semuanya. Kalau Anda ada usulan saham yang mau dibahas, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu saham usulan Anda menjadi giliran pembahasan kami. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.